Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan pada sore hari ini kita akan membahas tema biografi Imam Al-Zamakhsyari dan tafsir Al-Kasyaf. Slide berikutnya yaitu biografi Al-Zamakhsyari. Beliau memiliki nama asli yaitu Abul Qasim Mahmud bin Muhammad bin Umar Al-Zamakhsyari atau Muhammad ibnu Umar ibnu Muhammad Al-Zamakhsyari Al-Khawarizmi Al-Hanafi Al-Mu'tazili. Beliau mempunyai laqab yaitu Al-Jarullah karena beliau pernah tinggal dan singgah di kota Mekah dan juga bertetangga dengan Baitullah, makanya beliau diberikan julukan Jarullah. Syari dilahirkan di Persia, sebuah kota kecil Khawarizmi pada hari Rabu tanggal 27 Rajab tahun 467 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Maret 1775 Masehi. Beliau lahir pada masa Sultan Jalal al-Dunya wa al-Din Abi al-Fath Malik Shah yang kebesaran dan keagungannya hampir setara dengan masa keemasan kekuasaan bangsa Romawi atau bangsa Arab. Imam Zamakhsyari wafat pada malam Arafah tanggal 9 Zulhijjah tahun 538 Hijriah atau 1143 Masehi di desa Jurjan. Bukti kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan diwujudkan dengan mencari ilmu dan menuntut ilmu kepada para guru dan syekh. Ia tidak hanya berguru langsung kepada para ulama yang hidup semasa dengannya, tapi juga menimba ilmu dengan menelaah dan membaca berbagai buku yang ditulis oleh para ulama sebelumnya. Di bidang hadis, ia menimba ilmu kepada Abu Mansur Nasr al-Harisi, Abu Sa'ad al-Saqafi, dan Abu al-Khattab ibnu Abu Bakar al-Bukhari. Sangat berambisi mendapatkan kedudukan di pemerintah. Pada tahun 512 Hijriah, Al-Zamakhsyari menderita sakit keras yang menyebabkan hampir melupakan segala yang dicita-citakannya. Ia merasa bahwa penyakit yang dideritanya itu adalah ujian yang sangat berat bagi dirinya, yang telah berusaha untuk mendapatkan harta dan pangkat yang dicita-citakannya sebelumnya. Setelah sembuh, ia melanjutkan perjalanan ke Baghdad. Di tempat itu, ia tidak lagi berhubungan dengan para pejabat pemerintah, akan tetapi mendekati para ulama dan cendekiawan untuk belajar ilmu pengetahuan. Lalu ia menuju ke Baitullah Al-Haram di Makkah selama 2 tahun. Kemudian pulang kembali ke Zamakhsyar pada tahun 526 Hijriah. Ia kembali ke Makkah dan menetap selama 3 tahun. Di kota inilah ia menulis karya tafsirnya Al-Kasyaf yang merupakan karya monumentalnya. Tanpa ragu, ia memberi makna suatu kata dalam Al-Quran dengan makna yang disepakati dan praktek kebahasaan di kalangan masyarakat Arab. Dalam usia yang relatif tua, ia melahirkan hasil dari kajian-kajian panjang yang ditekuni pada masa mudanya. Zamakhsyari adalah seorang yang jenius dan ahli dalam bidang nahwu, bahasa, adab, serta tafsir. Pendapat-pendapatnya dalam bidang bahasa ini diakui oleh para ulama karena orisinalnya. Hal ini tentunya sangat berharga dan sebagai aset yang sangat besar bagi kalangan Mu'tazilah serta kalangan Hanafiyah sebagai aliran dalam bidang teologi dari mazhab dan bidang fikih yang dianutnya. Mengenal nama Al-Kasyaf. Judul lengkap kitab karya Az-Zamakhsyari ini adalah Al-Kasyaf an Haqa'iq Al-Tanzil wa Uyun Al-Aqawil fil Wujuh At-Takwil. Kitab tafsir ini disusun oleh Zamakhsyari selama 30 bulan yang dimulai pada tahun 526 Hijriah ketika beliau berada di Mekah dan selesai pada hari Senin 23 Rabiul Akhir 528 Hijriah. Beliau memaparkan dalam mukadimahnya bahwa lama penulisan kitab Kasyaf sama dengan lamanya masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq.
Hal yang menarik dari kitab Al-Kasyaf, penafsiran yang ditempuh Zamakhsyari dalam karya ini sangat menarik karena uraiannya singkat dan jelas, sehingga para ulama Mu'tazilah mengusulkan agar tafsir tersebut dipresentasikan pada para ulama dan mengusulkan agar penafsirannya dilakukan dengan corak i'tizali. Dalam penyusunan Al-Kasyaf, Zamakhsyari mendasarkan keyakinannya pada ilmu aliran Mu'tazilah. Meski demikian, karyanya dianggap sebagai karya tafsir yang penting oleh para ulama Sunni. Kitab Al-Kasyaf ini disusun dengan tertib mushafi, yaitu berdasarkan urutan surat dan ayat dalam mushaf Utsmani. Metode yang digunakan Zamakhsyari dalam menulis tafsir Kasyaf adalah metode tahlili. Kandungan penafsiran dipengaruhi oleh rasionalisme paham Mu'tazilah, aliran teologi yang dianut oleh Zamakhsyari. Tafsir ini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 jilid. Tanggapan-tanggapan para ulama, yaitu pertama, Haidar Al-Harawi menyebutkan bahwa kitab tafsir Al-Kasyaf adalah kitab tafsir yang bernilai tinggi, belum ada kitab lain yang bisa menandinginya. Ia juga mengakui keistimewaan Al-Kasyaf dari segi pendekatan sastra atau balaghahnya dibandingkan dengan sejumlah karya tafsir ulama mutakaddimin lainnya. Menurut ulama Muhammad Zuhaili, kitab tafsir ini yang pertama mengungkapkan rahasia balaghah Al-Quran, aspek-aspek kemujizatannya, dan dalam makna lafal-lafalnya, di mana dalam hal ini orang Arab tidak mampu untuk menentang dan mendatangkan bentuk yang sama dengan Al-Quran. Ibnu Asyur punya pendapat menegaskan bahwa mayoritas pembahasan ulama Sunni mengenai tafsir Al-Quran didasarkan pada tafsir Al-Zamakhsyari, Al-Alusi, Abu Al-Su'ud, Al-Nasafi, dan para mufassir lain merujuk kepada tafsirnya. Kalangan Ahlu Sunnah, meskipun banyak pujian yang dilontarkan oleh para ulama, namun tidak sedikit pula yang mengkritik tafsir Al-Kasyaf, terutama dari kalangan Ahlu Sunnah. Di antaranya adalah sebagaimana tercantum dalam Al-Ibanatan Usul Al-Diyanat karya Abu Al-Hasan Ali Ibnu Ismail Al-Ash'ari, Tarikh Al-Firaq Al-Islamiyah karya Ali Mustafa Al-Ghurabi, Intishaf min Tafsir Al-Kasyaf karya Ahmad bin Muhammad bin Mansur bin Munir Al-Maliki Al-Zahabi. Di samping memberikan pujian terhadap kitab tafsir ini, juga memberikan kritik dengan menyebutkan sejumlah penyimpangan yang terdapat dalam tafsir Al-Kasyaf. Ialah Zamakhsyari atau yang dikenal Abu Al-Qasim Mahmud bin Muhammad bin Umar Al-Zamakhsyari ada seorang ahli bahasa dan sastra Arab. Sejak kecil sudah tertanam dalam dirinya rasa cinta terhadap bangsa dan bahasa Arab serta ilmu pengetahuan. Hal ini bisa dibuktikan dengan munculnya tafsir Al-Kasyaf. Kitab tafsir ini banyak mendukung pemahaman Mu'tazilah, sebuah aliran teologi yang dianggap menyimpang dari wahyu dan hanya mengakui kebenaran yang diperoleh dari akal, sehingga menimbulkan kesan bahwa pemikiran Mu'tazilah berada di luar aliran ajaran Islam. Karenanya, sebagian ulama mengkritisi dan menganggap tafsir ini tercela dan sesat, dan sebagian lagi mengagumi kehebatan bahasa dalam tafsir tersebut. Sekian, terima kasih.